Lebih rendah dari konsensus CNBC Indonesia, laju inflasi periode April 2023 tembus 0,33% secara bulanan. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, dibandingkan pada momen lebaran di tahun sebelumnya, capaian ini lebih rendah atau terjaga. Sementara, untuk inflasi tahunan sebesar 4,33% dan inflasi year to date sebesar 1,01%. Margo mengatakan penyumbang utama inflasi April datang dari kelompok transportasi, terutama untuk angkutan udara serta angkutan antar kota. Sementara untuk komoditas pangan relatif terjaga sebab bertepatan dengan musim panen raya beberapa wilayah di tanah air. Kuatnya permintaan dalam negeri menjelang lebaran membuat aktivitas manufaktur Indonesia melonjak pada April 2023. Berdasarkan data S&P Global, PMI manufaktur April berada di angka 52,7. PMI manufaktur April ini merupakan yang tertinggi sejak September 2022 atau 7 bulan terakhir. Data ini menunjukkan PMI manufaktur Indonesia sudah berada dalam fase ekspansif selama 20 bulan terakhir. Sektor manufaktur menunjukkan momentum penguatan setelah hanya naik tipis sepanjang tahun ini. Aktivitas bisnis meningkat ditopang oleh permintaan dari dalam negeri yang lebih kencang sehingga permintaan baru serta volume produksi meningkat ke level tertingginya. Jumlah lapangan kerja yang tercipta juga makin banyak dan menjadi yang tercepat dalam 6 bulan terakhir, namun permintaan ekspor masih turun. Kesal selalu di PHP Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo mengancam tidak akan menjual minyak goreng di supermarket. Hal ini imbas pembayaran selisih harga minyak goreng atau rafaksi dari program satu harga pada Januari 2022 lalu. Pengusaha belum mendapatkan kepastian dari pembayaran rafaksi senilai 344 miliar rupiah. APRindo memutuskan untuk tetap mempertimbangkan opsi penghentian pembelian minyak goreng untuk mengisi stok persediaan di retail modern. Roy mengatakan bukan APRindo meminta anggota untuk menghentikan pembelian minyak goreng, tetapi anggota asosiasi yang akan melakukannya sendiri. Opsi penghentian pembelian minyak goreng juga akan memberikan dampak merugikan juga kepada retail. Pasalnya, pada saat retail tersebut melakukan penghentian pembelian dan berhenti mensuplai produk minyak goreng di tokonya, masyarakat akan membeli ke tempat lain. Dolar Amerika Serikat mulai memasuki masa senja. Kini ramai-ramai negara meninggalkan transaksi menggunakan dolar. Ancaman dedolarisasi itu kian nyata. Mata uang Yuan China perlahan tapi pasti diadopsi untuk lebih banyak pembayaran internasional. Hal tersebut dinilai dapat meletakkan dasar untuk sistem perdagangan yang berjalan paralel dengan dolar Amerika Serikat yang dominan. Baru-baru ini, data menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya lebih banyak transaksi lintas batas dengan China diselesaikan dalam yuan pada Maret daripada dolar Amerika Serikat. Adapun Argentina juga mengatakan siap secara teratur membayar barang-barang China dalam yuan dan bukan dolar. Indonesia dan Korea Selatan misalnya, kini warga negara Indonesia yang berada di negeri ginseng secara resmi bisa bertransaksi menggunakan rupiah tanpa harus menukar ke won Korea. Begitupun sebaliknya warga Korsel di Indonesia bisa langsung menggunakan won. Hal ini menyusul telah disepakatinya kerjasama local currency settlement yang dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dan Gubernur Bank of Korea Ri Chang-yong pada Selasa 2 Mei 2023 di sela-sela pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Korea Selatan. Kabar buruk, Morgan Stanley berencana melakukan pemangkasan pekerja sekitar 3.000 orang pada kuartal kedua tahun ini. Langkah tersebut akan menjadi gelombang PHK kedua dalam 6 bulan. Seorang sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan kepada Reuters, kesepakatan yang lambat dan lingkungan ekonomi yang sulit mendorong bank investasi raksasa tersebut untuk mempertimbangkan kembali jumlah karyawannya. Bulan lalu, Kepala Keuangan Morgan Stanley Sharon Yesha mengatakan pengelolaan biaya adalah prioritas mengingat ketidakpastian pasar yang lebih luas dan inflasi yang tinggi. Morgan Stanley telah menderita akibat penurunan dalam kesepakatan karena investor menjadi lebih berhati-hati dengan pasar yang bergejolak dan suku bunga yang naik cepat. Penawaran umum perdana juga terhenti karena startup menunda debut pasar sampai sentimen investor membaik.